Oke, baik, selamat pagi anak-anak kami kelas 11 IPA. Untuk penjelasan materi ini yang sudah Bapak kirimkan dari minggu yang lewat, ini hanya penjelasan aja karena materinya sudah kamu catat. Baik, yang pertama judulnya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, yang pertama rumus cos alfa plus minus beta. Yang pertama kita buat rumus kosinus alfa tambah beta. Untuk rumus kosinus alfa tambah beta sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Oke, untuk yang kedua rumus kosinus alfa dikurang beta itu rumusnya kosinus alfa dikurang beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Oke, sebagai contoh ya. Sebagai contoh pertama, hitunglah nilai setiap ekspresi berikut. Contoh yang A, kosinus 75 derajat, yang B, kosinus 15 derajat. Oke, cara penyelesaiannya sangat gampangnya ini sebenarnya. Oke, untuk kosinus 75 derajat kita ingat kembali di kelas 10 ya. Kita ingat kembali di kelas 10 kalau sudut-sudut khusus yaitu dimulai dari 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat dan seterusnya ya. Jadi kosinus 75 derajat ini penjumlahan dari sudut berapa? Yaitu penjumlahan dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Maka kita buat kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga kita pisah sesuai rumusnya tadi. Kalau di sudut rumus ditambah dia ya, kalau ditambah dia maka kosinus alfa kali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Maka kita buatlah di sini kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurang sinus 45 derajat dikali sinus 30 derajat. Oke, kosinus 45 derajat ini berapa? Yaitu 1/2 akar 2 dikalikan dari kosinus 30 derajat yaitu 1/2 akar 3. Kemudian masuk tanda kurang yang ini. Nah, seterusnya sinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikalikan dengan sinus 30 derajat yaitu 1/2. Sehingga 1/2 dikali 1/2 1/4. Yang kemudian akar 2 dikali akar 3 menjadi akar 6 dikurang 1/2 dikali 1/2 1/4. Yang ini akar 2-nya kita taruh di sini. Oke, setelah itu boleh kita jabarkan, boleh ya. Boleh, kemudian sama dengan 1/4 buka kurung atau dikali dengan akar 6 yang ini ya dikurang akar 2 yang ini. Oke, itulah dulu untuk penjelasan penjumlahan. Bagaimana dengan untuk pengurangannya? Ya, kita lihat untuk contoh soal yang B, kosinus 15. Nah, untuk sudut istimewa jika hasilnya 15 berarti 40 ya. Untuk hasilnya kosinus 15 derajat berarti kita lihat dari sudut 60 derajat dikurang 45 ya. Dari sinus 60 dikurang 45 derajat. Ya, boleh juga dengan 45 derajat dikurang 30 boleh. Tetapi untuk sudut sinus sudah pasti di atas 45 derajat sesuai dengan kuadrannya ya. Oke, baik, kita lanjut. Untuk kosinus 60 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah ya sinus 60 derajat dikali sinus 45 derajat. Kosinus 60 derajat yaitu setengah. Kemudian kosinus 45 derajat 1/2 akar 2. Kemudian ditambah
sinus 60 derajat ini tetap jadi 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2, sehingga hasilnya 1/2 kali 1/2 hasilnya 1/4 akar 2 tambah 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 menjadi 1/4 akar 6. Maka kita pisah lagi atau kita jabarkan 1/4 dikalikan dengan akar 6 ditambah akar 2. Oke, untuk itulah materi pada penjumlahan dan pengurangan pada rumus kosinus alfa dan beta. Oke, bagaimana dengan segitiga? Ya, untuk segitiga, ya, untuk segitiga contoh seperti ini untuk sudut lancip, ya, untuk sudut lancip alfa dan beta diketahui sinus alfa 3/5 dan sinus beta 7/25. Tentukan A cos alfa tambah beta, kemudian cos alfa kurang beta. Cara penyelesaiannya kita lihat dulu, ya. Sinus alfanya tadi diketahui 35 derajat atau A/C, ya. Untuk lihat segitiganya, untuk A di sebelah sini, C berarti sisi miring, B berarti di bawah, atau dengan dikatakan demi, depan miring. Oke, sehingga kita peroleh kosinus alfanya, ya, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, maka hasilnya akar dari 25 dikurang 9 sama dengan akar 16, maka 4. Atau lebih cepatnya sebenarnya gampang, kita gambarkan segitiganya A3, C-nya 5, berarti sudah B pastinya adalah 4. Oke, maka kosinusnya tadi yaitu B/C yaitu 4/5. Oke, kemudian untuk yang berikutnya kita cari sinus B tadi diketahui yaitu 7/25. Nah, langsung simpel aja, di sini 7, di sini 25, berarti otomatis di bawah ini adalah 24. Atau boleh seperti ini, kosinus beta sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, akar dari 625 kurang 49, sehingga menjadi akar 526 sama dengan 24. Oke, setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu kita masukkan ke soal yang pertama, yaitu kosinus alfa ditambah beta. Oke, sesuai rumusnya kita masukkan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Oke, kosinus alfa tadi kita peroleh 4/5 dikalikan dengan kosinus betanya 24, yang ini per 25, kemudian dikurang sinus alfanya tadi diketahui yaitu 3/5, yang ini, kemudian sinus betanya yaitu juga diketahui tadi di atas yaitu 7/25, yang ini. Maka kita kalikan sehingga 4 kali 24 96, 5 kali 25 berarti 96/125 dikurang 3 kali 7 21, 5 kali 25 125. Maka kita kurangkan, ya, 96 dikurang 21 hasilnya 75/125. Kita perkecil, ya, sama-sama dibagi di berapa, yaitu sama-sama dibagi 25. Oke, maka hasilnya 3/5. Oke, kemudian untuk yang B, kosinus alfa dikurang beta, rumusnya tadi yaitu kosinus alfa, ya, yaitu kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Tadi kosinus alfa 4/5 dikali 24/5 ditambah 3/5 dikali 7/25 sama dengan 96 ditambah 21 berarti 117, dan penyebutnya tetap 125. Itulah penjelasan untuk materi rumus jumlah dan selisih dua sudut pada rumus kosinus. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.